Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, para mahasiswa-mahasiswi yang mengambil mata kuliah ilmu pendidikan Islam, mari kita mulai perkuliahan perdana kita dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perkuliahan kita dapat berjalan lancar dan adik-adik bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Adik-adik sekalian, kita pada saat ini akan melaksanakan kuliah secara daring karena saya kira semua kita memahami dan memaklumi bahwa situasi sampai saat ini soal wabah corona masih belum sirna dari negeri kita, dari wilayah kita. Oleh karena itu, saya berharap kepada semua pihak, khususnya para mahasiswa, para mahasiswi, memaklumi adanya dan kita jalani perkuliahan dengan seksama melalui pendekatan online. Jangan ada di antara adik-adik merasa gusar atau kecewa karena apa yang terjadi sebenarnya bukan harapan salah satu di antara kita, tetapi ini adalah sudah merupakan qadarun maktubun, takdir yang sudah tertulis kehendak yang maha kuasa. Dan kita juga tidak boleh menyerah dengan keadaan sehingga perkuliahan kita tidak bisa berjalan. Nah, oleh karenanya saya berharap kepada semua kita, baik dosen, mahasiswa, dan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar di kampus yang tercinta ini untuk menjalaninya secara tulus, secara ikhlas, sehingga kita melaksanakan aktivitas memberi nilai atau mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik sekalian, mata kuliah kita ini sering disebut dengan IP, yang kepanjangannya Ilmu Pendidikan Islam. Ada yang memaknai ilmu pendidikan Islam itu adalah ilmu tentang pendidikan Islam. Ada yang memaknainya ilmu pendidikan tentang Islam, dan ada yang mengatakan ilmu pendidikan yang Islami. Kita tentu bisa memilih di antara ketiga tersebut, tetapi tentu saja ada implikasinya. Jika ilmu pendidikan tentang Islam, ini menggambarkan kita akan membicarakan soal agama Islam. Tapi jika ilmu tentang pendidikan Islam, tentu ini yang terkait dengan lembaga pendidikan Islam. Dan jika ilmu pendidikan yang Islami, inilah yang kita inginkan, kita harapkan, bagaimana teori-teori ilmu pendidikan berbasis dari sumber ajaran Islam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah ada teori-teori pendidikan yang merujuk kepada Al-Quran atau As-Sunnah? Tentu saja banyak, bahkan ada kitab yang bernama dengan Tarbiyatul Aulad, pendidikan tentang anak. Salah satu contohnya misalnya ada kisah Ummu Fudail yang sedang menggendong anak bayi, kemudian baginda Rasul melewati dan Ummu Fudail menginginkan agar putranya, sang bayi tersebut, dipangku oleh baginda Rasul dalam rangka ingin didoakan agar putranya ini menjadi anak yang soleh, penuh keberkahan, karena sempat dipegang oleh baginda Rasul. Namun ketika sang bayi tersebut dipegang, tiba-tiba sang bayi pipis dalam pangkuan baginda Rasul. Melihat bayinya pipis,
tentu saja Ummu Fudel gelisah karena zaman dulu pipisnya tidak pakai pamper, pasti bocor. Akibatnya pipis dari sang anak tersebut sampai kepada baju baginda Rasul yang mendorong Ummu Fudel untuk meraih anaknya dengan cara yang agak sedikit kasar. Kalau orang Sunda menyebutnya dirawel. Tapi begitu diambil dengan cara yang kasar, kemudian baginda Rasul menegur Ummu Fudel dengan teguran, "Wahai Ummu Fudel, baju saya yang kotor ini bisa dicuci bersih kembali. Baju saya yang basah bisa kering kembali. Tapi jiwa anakmu yang keruh sampai dewasa terbawa terus." Apa maknanya? Rasul melarang kepada seorang ibu memperlakukan kasar kepada anak bayi sekalipun belum mengerti. Atas dasar ini maka tentu kita menjadi rujukan, menjadi dasar bahwa seorang ibu tidak boleh memperlakukan kasar anaknya sekalipun anak itu belum mengerti. Ini teori asuhan bagi jabang bayi yang harus dilakukan oleh ibunya. Dari satu hadis ketika kita coba telusuri, akhirnya ada pesan yang menjadi rujukan teori ilmu pendidikan, bahwa ternyata sekalipun anak bayi tidak boleh diperlakukan kasar karena itu akan merekam dan itu akan berbekas pada sang jabang bayi. Kasus lain, misalnya ada hadis yang menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi. Tiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, maka orang tuanya lah yang akan menghantarkan anak itu jadi Yahudi atau jadi Nasrani, bahkan jadi Majusi. Bagaimana cara kita memahami dari hadis ini kemudian menjadi sebuah teori ilmu pendidikan? Salah satunya adalah fa'abawahu. Maka kita mengartikan orang tuanya lah. Orang tua yang dimaksud di sini tentu saja bukan cuma orang tua yang di rumah. Sebab faktanya banyak orang tua yang di rumah bagus mendidik anaknya, tetapi realitas anaknya tidak sebaik seperti apa yang diharapkan dan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Oleh karena itu maka yang dimaksud orang tua di sini maknanya luas. Yang membuat anak jadi Yahudi, Nasrani atau apa saja itu akan sangat tergantung orang tua yang ada di rumah, orang tua yang ada di sekolah, dan orang tua yang ada di masyarakat. Jadi antar orang tua di rumah, orang tua di sekolah, dan orang tua di masyarakat ini satu sama lain saling punya keterpengaruhan. Jadi saling interdependence kalau istilah teori ilmu pendidikan. Saling ada keterkaitan, saling hubung-menghubungi. Maka disebut orang tua di rumah adalah orang tua mikro, orang tua di sekolah adalah orang tua meso, dan orang tua di masyarakat adalah orang tua makro. Jika ketiga orang tua ini saling berinterdependensi, saling mendukung, saling menguatkan, maka tentu saja tujuan bisa tercapai. Tetapi kalau salah satunya tidak memberikan dukungan, maka peluang keberhasilan dari tujuan pendidikan tentu saling tarik-menarik. Contoh sederhana misalnya begini. Kita bertujuan agar anak-anak kita tidak meminum arak. Karena itu memabokkan, bahkan dalam agama haram. Ibu bapak di rumah memerintahkan kepada anaknya, menerangkan kepada anaknya, "Nak, jangan minum arak. Itu tidak dibolehkan oleh agama kita." Cukup sampai
tidak membolehkan minum arak. Bahkan lebih bagus kamu meminum teh, meminum susu, bahkan mungkin meminum kopi. Itu tidak ada larangan. Tetapi kalau arak karena memabukkan, maka agama kita melarang minum arak. Di sekolah ibu bapak juga sama, bahwa arak haram dasarnya, ini ayatnya, ini hadisnya, diperkuat tentunya oleh guru, oleh ustadz terkait dengan dalil yang melarang kita minum arak. Tetapi ketika di masyarakat orang tua makro, arak diperjualbelikan secara bebas, bisa dibeli di mana saja, maka besar kemungkinan tujuan arak haram yang sudah dilakukan oleh ibu bapak mikro, ibu bapak mezo, ketika ibu bapak makro tidak memberikan dukungan, peluang untuk tercapainya tujuan bahwa arak haram pada si anak masih saling tarik-menarik. Karena terjadi ketidaksinkronan antar orang tua yang ada, yakni di masyarakat. Tetapi jika ibu bapak melarang minum arak di rumah, ibu bapak di sekolah juga melarang minum arak, bahkan diperkuat dengan dalil-dalil, dan di masyarakat arak pun tidak dijual beli dengan begitu bebas, maka peluang tercapainya tujuan pendidikan bahwa arak itu haram akan tercapai. Inilah bukti-bukti bahwa di dalam hadis terdapat banyak pesan-pesan tentang teori pendidikan yang kita sebut ini menjadi teori pendidikan yang Islami. Dan ketika teori ini kita gunakan, maka tentu saja ketercapaian untuk menghantarkan kita menjadi manusia-manusia yang berkepribadian muslim, manusia-manusia yang soleh, maka itu semua dengan mudah bisa kita capai. Inilah adik-adik sekalian terkait dengan ilmu pendidikan yang Islami yang sekarang akan kita geluti dalam proses perkuliahan. Sehingga nanti adik-adik kita akan coba lihat ilmu komponen-komponen pendidikan itu dari berbagai pendekatan yang ada dalam ajaran agama kita, yaitu al-Islam, baik yang bersumber dari Al-Quran maupun yang bersumber dari sunnah Rasulullah, atau juga dari pendapat-pendapat para alim ulama kita terdahulu. Sehingga nanti kita akan urai satu persatu melalui proses perkuliahan ilmu pendidikan Islam ini secara daring, tentu saja karena kita memiliki keterbatasan, dan mudah-mudahan nanti di suasana yang sudah kondusif, COVID-19 sudah sirna dari lingkungan kita akan melaksanakan perkuliahan secara terbuka. Tapi itu kapan? Tentu kita sama-sama berdoa mudah-mudahan wabah corona ini bisa segera sirna sehingga perkuliahan kita bisa berjalan seperti sedia kala. Namun demikian, sekali lagi saya tetap menghimbau kita tidak boleh berhenti melakukan proses pembelajaran kendatipun situasi dalam keadaan seperti yang kita rasakan sekarang. Saya kira ini dulu sementara adik-adik sekalian terkait dengan perkuliahan pertama kita tentang ilmu pendidikan Islam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini paling tidak menjadi modal awal, dan nanti akan diteruskan melalui proses perkuliahan satu persatu atau satu tema dari tema ke tema yang lain, sehingga semuanya bisa kita selesaikan dengan baik. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.